Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya bahwa kita semua dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, saya ingin membacakan kesaksian kepada saudara semua ya, yang dikirim kepada Pastor Andi Simon. Kemudian Pastor Andi memposting di historinya. Nah, saya akan bacakan. Shalom, selamat pagi. Saya Ibu Selvia dari Manado, Sulawesi Utara. Pastor, terima kasih. Sebelumnya saya punya kesaksian. Saya punya benjolan di payudara dan sekarang sudah sembuh setelah didoakan oleh pastor. Mujizat luar biasa. Ya, luar biasa saudara ya. Seorang ibu dari Manado berkesaksian benjolan, minta maaf, di bagian payudaranya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari doa Pastor Andi Simon. Saudara, itu sebabnya judul video ini adalah benjolan di payudara disembuhkan. Ya, ada foto wanita di sana, kemudian Pastor Andi ya. Jangan dipermasalahkan, itu hanya thumbnail judul aja ya. Kemudian ada kesaksian yang berikutnya. Sembuh dari stroke. Pastor Andi Simon sungguh sangat hebat. Adikku benar-benar sembuh dari stroke. Sampai adikku Yongki sampai tidak percaya mujizat ada padanya. Dia beragama Buddha, taat tapi percaya Tuhan Yesus. Terima kasih pastor, Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati pastor. Amin. Wow, seorang yang beragama Buddha disembuhkan dari penyakit stroke, sampai terheran-heran ya saudara ya. Nah, ini adalah bukti-bukti yang dikirim oleh orang-orang yang berkesaksian. Ada juga orang-orang yang tidak percaya, khususnya ada beberapa channel yang tidak percaya mujizat. Silahkan dengan pandangan yang Anda anggap baik yang tidak percaya mujizat, tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Dalam artian ya, Anda mungkin tidak percaya atau tidak senang dengan pelayanan Pastor Andi, tetapi hati-hati saja. Jangan sampai terjerat kasus pidana, yaitu apa? Pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pembunuhan karakter, ya, fitnah. Bukan berarti bahwa ketika seorang pastor melaporkan semuanya ini kita tidak mengasihi orang, tidak. Tetapi di dalamnya ada unsur kejahatan, ada unsur pidana, dan itulah yang harus diperbaiki, itulah yang harus diproses, ya. Bukan serta-merta ketika misalnya Pastor Andi melaporkan kasus itu maka Pastor Andi tidak punya kasih. Tidak. Kita sebagai warga negara yang baik harus berhak mematuhi aturan dan juga menggunakan hak sebagai warga negara. Sekali lagi, jangan disangkut pautkan dengan misalnya kita menuntut orang berbuat kasih padahal kita sendiri seenaknya untuk melakukan penghinaan. Ya, gitu saudaraku ya. Semoga kita semua bijak, yang kita sampaikan dari channel kita membangun orang lain ya. Seperti Pastor Andi, terus-menerus tiap pagi saya pribadi diberkati dari firman Pastor Andi. Kemudian saya lihat video-videonya bagaimana menolong banyak orang, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Itulah yang Alkitab katakan. Semoga benar-benar memberkati kita semua saudara, dan saya harapkan teman-teman yang melihat video-video dari Pastor Andi share sebanyak-banyaknya, sehingga video-video yang seperti itulah yang memenuhi media sosial, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Langsung kita lihat khotbah dari Pastor Andi, kemudian video-video daripada beliau, penyembuhan beliau. Tuhan memberkati. Marilah Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama melihat dari firman Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-6. Pastor Andi akan mengajak kita melihat beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan. Diberkatilah seluruh pemirsa dengan firman Tuhan. Kita melihat Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi selalu saja saat kuasa Tuhan dinyatakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan selalu saja yang tidak percaya ini punya satu roh yang namanya menyerang. Itu sudah ada sejak dulu. Kita sekarang melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca berurutan, di situ Tuhan memperlengkapi orang percaya, murid-muridnya. Saya percaya, sekarang saya adalah anak-anaknya. Diperlengkapi dengan kuasa. Nah, sekarang kita melihat Markus pasal 6.
ayat 10. Tuhan kasih tahu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk melayani, layani mereka, doakan mereka, lepaskan mereka dari antara yang jahat yang dibuat oleh setan. Ini kita bisa buat di rumah kita masing-masing. Semisal istri sudah percaya kepada kuasa Tuhan, terima Tuhan Yesus sungguh dalam hati, terang itu sudah datang dalam hatimu, maka istri ini bisa melayani suami dan anaknya, orang tuanya. Ataupun sebaliknya, kalau engkau seorang suami, atau mungkin anak dan orang tua belum percaya, sekalipun engkau masih muda, jadilah teladan dalam imanmu. Engkau dimampukan Tuhan melayani orang tuamu. Barang siapa yang percaya, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Jadi, perhatikan di sini, kalau engkau diterima, layani, berkati mereka. Lanjut, ayat 11 dari Markus pasal yang ke-6. Tetapi kalau di suatu tempat yang tidak mau menerima kuasa Tuhan, menerima kehadiran hamba Tuhan yang membawa kuasa Tuhan, tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, alias tidak percaya, apakah Tuhan suruh maka berdebatlah kamu? No. Tetapi Tuhan bilang apa? Tinggalkan tempat itu, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu yang di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka. Jadi, bagi manusia yang tidak percaya kuasa Tuhan Yesus, biarlah ketidakpercayaannya sendiri yang akan menghakimi dia. Orang percaya tidak perlu, maka berdebatlah mereka tentang kuasa mana. Tidak. Tuhan bilang, kalau kau terima, layanilah mereka dengan kuasaku. Kalau engkau ditolak, maka tantanglah mereka seperti yang dibuat oleh orang-orang yang merasa pintar hari ini secara teologi. Tidak. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Entahlah mereka itu. Tuhanku ajaib. Tuhanku menuntun aku ke jalan yang benar. Bukan yang menyesatkan, bukan kegelapan, bukan perpecahan, bukan amarah. Tuhanku ajaib. Tuhanku hidup. Dan sampai hari ini dia masih menyembuhkan. Dia menyediakan segala perkara. Masih dapat kutangguh hari ini, karena dia hidup di dalam kami. Kalau kau ditolak, pergilah dari situ. Tidak usah layani mereka. Ayat 12 dari Markus pasal 6. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka diperlengkapi kuasa untuk mempertobatkan orang lain. Jadi kuasa yang Tuhan kasih kepada orang yang percaya, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya dan hatinya datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, saudara-saudara, ada kata memberitakan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, arti dari memberitakan itu sendiri bukan hanya sekedar cuap-cuap, bukan cuma sekedar fasih untuk menilai, juga bukan sekedar pintar berkata-kata atau mengajar. Arti dari memberitakan pertobatan tentang Yesus Kristus, tentang firman surgawi adalah hidup kita yang diubahkan, memberikan teladan bagaimana hidup manusia baru. Mungkin tidak semua orang yang
bertobat oleh karena khotbah yang baik. Ingat ya, khotbah yang baik itu diurapi. Bukan khotbah yang tendensi menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak begitu cara menyampaikan kasih Tuhan, berita pertobatan. Kata memberitakan itu memiliki makna juga. Jadilah saksi. Kalau engkau masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda, tetapi jadilah saksi dari perkataanmu. Hentikan fitnah, hentikan dusta. Berkata-katalah dengan benar, supaya teladanmu itu memuliakan Tuhan. Supaya kesaksian hidup kita ini, pelayanan yang Tuhan percayakan, umur yang Tuhan kasih, wadah, misi, organisasi, pelayanan gerejawi, karunia yang Tuhan kasih, itu membuat orang datang kepada Kristus. Membuat orang imannya bertumbuh dan semakin rindu akan Tuhan. Bukan semakin meragukan kuasa Tuhan. Bukan membuat orang tersandung. Pesan pertobatan tidak bisa dipisahkan dengan karya kelepasan dan kesembuhan. Karena ini seperti satu koin dengan sisi yang berbeda tetapi bergandengan. Sekarang kita masuk bahwa kesembuhan juga masih bisa terjadi melalui minyak. Nah, sekarang kita masuk ayat 13 Markus pasal 6. Saat mereka memberitakan, kata memberitakan jelas, bukan cuma sekedar bicara, tapi ada sebuah kesaksian hidup, teladan, warna, contoh manusia baru. Dan di saat bersama-sama, Markus 6:13 berkata, mereka, orang percaya, mengusir banyak setan. Setan-setan itu bikin sakit, bikin susah, bikin masalah. Diusir dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan mereka, orang yang percaya, in Jesus name, mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Orang percaya mengoles orang sakit dengan minyak. Dan orang sakit itu mengalami kesembuhan. Minyak kesembuhan sampai hari ini. Bagi orang percaya masih terjadi. Kuasanya tetap sama. Ini adalah sarana. Namanya sarana itu tidak harus dilakukan oleh satu orang yang sama. Bapak Ibu misalnya punya smartphone. Kan yang punya banyak. Yang penting tutorialnya tahu. Oh ya, pakai handphone begini caranya. Maka satu dengan yang lain bisa saling video call dan lain-lain. Doa kesembuhan, sarana minyak kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Maka setiap orang percaya punya kuasa, mampu berdoa dan menggunakan sarana ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini yang nonton ini banyak banget, ribuan orang. Apa jadinya kalau saudara-saudara hanya berharap kepada satu orang? Tidak mungkin bisa menjangkau rumah saudara-saudara sekalian. Puji syukur lewat live streaming online ini. Bapak Ibu yang mendengar ini, imannya tumbuh, percaya, bisa praktekkan di rumah masing-masing. Minyak apa, Pastor? Tidak ada merek khusus, tidak ada minyak khusus. Ingat, hanya sarana. Seperti smartphone, gadget, handphone. Tidak harus merek A, B, C. Yang penting handphone itu bisa dipakai untuk menelpon. Minyak kesembuhan adalah sarana bagi orang percaya mendoakan kesembuhan, melayani kesembuhan.
mengoleskan orang sakit. Dan Bible, saya percaya firman Tuhan. Entah Bapak Ibu sekalian mau percaya, puji Tuhan. Tidak percaya, kami tidak mengalami kerugian. Tapi kalau sampai ketidakpercayaanmu di zaman sekarang menyerang dengan cara-cara yang melanggar hukum, urusanmu bukan dengan kami sebetulnya, tetapi dengan yang berwajib. Siapa yang percaya bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan Yesus ketika mengoleskan minyak di tubuh orang sakit, orang sakit itu dapat disembuhkan? Mana tangan-tangannya, saudara? Ya, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan percaya perkataan Andi Simon kalau itu di luar firman Tuhan. Sepandainya pun saya katakan punya ilmu teologi, kalau saya bicara di luar firman Tuhan, jangan percaya. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan dan menghidupi firman. Dan firman itu hidup dalam hidupnya. Percayalah kepadanya. Karena Tuhan mempercayakan firman ini kepada hamba-hambanya yang setia.